banyak teman-teman, banyak orang-orang yang berkomentar, Bang, itu kalau bikin video seperti itu seperti dongeng. Bang, banyak yang berkomentar, ada yang berkomentar, Bang, coba hadiri narasumber dong, Bang. Coba, katanya teman-teman dekat banyak yang bermain judi online. Katanya orang sekitarnya bermain judi online. Masa sih, Bang, ruginya sampai juta-jutaan begitu? Masa sih, Bang, kecanduannya sampai sedalam itu? Masa sih, Bang, sampai sehancur itu? Gak percayalah, ini cuma dongeng, ini gak nyata. Coba teman-teman berpikir, coba teman-teman lihat di lingkungan-lingkungan, carilah di media sosial. Apa iya harus teman-teman mengalami kehancuran ini dulu? Teman-teman harus rugi seperti orang-orang yang aku ceritakan di video-videoku, aku ceritakan di video-videoku yang lama, yang dulu. Itu cerita dari orang-orang yang curhat di grup, obrolan-obrolan di grup. Juga ada yang dari video-video, potongan-potongan video yang ada di grup. Di situ aku ceritakan di sini. Ya memang aku membawakan ceritanya seperti dongeng. Aku menceritakan ini. Aku membuat video-video cerita seperti ini. Ini untuk teman-teman yang nggak masuk ke dalam grup, dan aku ngasih tahulah di sini. Ini loh ada. Masa aku harus menghadirkan narasumber? Aku sudah pernah, Wak. Aku di sini sudah sering. Sebelum teman-teman berkomentar seperti itu, sebelum teman-teman bilang seperti itu, aku sudah berusaha. Aku ngajak teman-temanku yang kecanduan judol, dan orang ini sudah berhenti. Teman-temanku yang kecanduan judi online masih bermain judi online. Aku sudah mencoba mengajak, ayo kita bikin cerita, ayo kita bikin video lah, untuk memberi tahu, untuk memberi nasihat, edukasi. Ini loh saya, ini loh aku bermain judol, endingnya seperti ini. Rugi, pasti rugi. Aku yang merantau bekerja, merantau 10 tahun. Aku yang tadinya memiliki usaha 5 tahun. Aku yang tadinya memiliki motor, yang aku beli bertahun-tahun menabung, hilang hanya dalam hitungan hari. Semuanya hilang. Mudah banget di dalam yang namanya judi online. Ini untuk membalikan keadaan ini ya seperti membalikan telapak tangan, mudah banget. Gambarannya seperti ini. Mungkin kalau orang katakanlah malam ini memiliki uang 100 juta, bisa dikatakan memiliki uang 100 juta, nggak sampai 1 minggu, kalau orang itu kecanduan yang namanya judi online slot, judi online apapun itulah, walaupun judi online banyak banget jenisnya, tapi yang paling ramai, yang paling banyak orang mainkan itu judi online slot. Ketika orang ini yang sudah memiliki uang sampai ratusan juta, itu kecanduan yang namanya judul, aku pastikan nggak hanya 1, 2, 3, 4 orang, ini pasti akan habis nggak nyampe waktu 2 minggu, mungkin kurang dari situ, uang itu akan habis. Dan di sini orangnya sudah ada. Orang ini juga sudah pernah menceritakan di media sosial YouTube, di Facebook, dia tuliskan di grup Facebook, tulis cerita. Ini loh saya yang awalnya seorang pengusaha di sana, berpenghasilan setiap bulan minimal 50 juta, 100 juta. Tadinya yang berawal iseng-iseng dikenalkan teman, iseng-iseng ingin mendapatkan uang tambahan lah di situ, iseng-iseng senang, menganggap judul ini sebagai game, permainan yang lucu. Itu dari situ teman-teman masih nggak percaya dari luaran sana kalau ada orang yang hancur begitu besar. Di sini nggak akan ada yang namanya bandar memberikan kemenangan cuma-cuma. Bandar ini memberikan kemenangan, ini sudah
berdasarkan presentase, berdasarkan deposit orang dari beribuan orang yang bermain judol. Ini yang sudah deposit 100 juta kalah. Teman-teman yang baru awal main 50.000, dari deposit orang ini dimasukkanlah ke teman-teman, itu dibuat kemenangan agar orang baru yang baru bermain judol di sini ketagihan, senang, merasa senang saat memainkan permainan itu. Yang awalnya orang itu, orang yang baru masuk ke dalam judol slot, di situ kecil. Kebanyakan orang saat deposit kecil dan mendapatkan kemenangan, yang misalnya nih, orang ini deposit 50.000, dia menang menjadi 200.000. Dia berpikiran nih, nggak sedikit orang berpikiran kalau deposit 50.000 menang jadi 200.000, berarti menang 4 kali lipat ya. Bagaimana kalau aku depositnya 1 juta, bisa menang 4 juta. Banyak orang yang berpikiran seperti itu. Itulah awal dari kehancuran yang menjadi kehancuran besar nantinya, Pak. Jadi tolonglah pikirkan. Ya mungkin teman-teman banyak yang menganggap cerita ini omong kosong. Cerita ini nggak penting. Ngomong apa sih seperti itu? Ngomong apa sih, nggak ada narasumbernya, nggak ada buktinya. Sudah ada loh. Sudah ada banyak sekali orang di luaran sana hancur. Mau butuh bukti apa lagi? Mau nunggu harus mengalami kehancuran seperti orang-orang di sana? Mau nunggu hancur, mau nunggu rungkat, mau nunggu jadi gelandangan baru percaya? Aku katakan di sini, pembelajaran terbaik, belajarlah dari kesalahan orang lain, Pak. Jangan menunggu kita salah baru belajar. Coba amatilah, lihatlah lingkungan sekitar, lihatlah orang-orang yang terdahulu, yang sudah dari dulu masuk ke dalam yang namanya judol, bagaimana endingnya sampai saat ini. Temanku sendiri, Wak, teman satu lingkungan permainan, satu lingkungan, satu tim sepak bola, ada yang bermain judol, Wak. Sudah hampir 3 tahun dia bermain judol. Teman satu kerjaan pun ada, teman satu kerjaan bermain judi online. Dari dulu awal masuk kerja sampai sekarang. Dimana yang lain ini sudah bisa membeli motor, sudah bisa menabung, sudah bisa mulai investasi. Tapi orang yang kecanduan judi online ini, Wak, emosinya setiap hari meningkat, keuangannya nggak stabil, stuck di situ-situ aja. Mungkin dia belum sadar, karena di setiap bulan masih ada penghasilan masuk. Tapi nanti mungkin, Wak, ketika penghasilan ini sudah nggak ada lagi, pekerjaannya sudah dia nggak bekerja lagi, asetnya semua sudah habis. Kebanyakan orang sadar ketika semuanya sudah habis. Memang keadaan memaksa untuk sadar. Kalau diberitahu, diberi edukasi, masukan-masukan, banyak sekali orang-orang yang meremehkan lah, orang-orang yang nggak percaya, dan akhirnya edukasi ini hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Mereka ini nggak mau, dia ini masih nggak terima. Kebanyakan orang-orang masih nggak terima dengan kekalahan yang sudah ia alami. Bahkan yang aku paling lucu, aku pernah mendengarkan, Wak, ketika aku mengasih tahu, bro, sudahlah, jangan bermain judol terus. Yang sudah kalah ya sudah, yang sudah uang, yang sudah masuk ke dalam situ ya sudah. Jangan memikirkan kekalahan, tapi coba pikirkan di sini masih bekerja, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Pikirkan kesempatan ini loh, kesempatan ini nggak datang 2 kali. Mungkin masih ada orang yang lebih hancur di luar sana. Di situ orang ini malah ngasih tahu, dia malah ngomong, kamu nggak tahu berapa banyak uangku yang masuk di sana. Sudah hampir 50 juta masuk, 40 juta masuk sudah ada. Gimana aku nggak ingin balik?
Itu Wak. Mindsetnya ingin uangnya kembali, mindset jackpot, dia ingin mendapatkan jackpot, dia membayangkan kemenangan besar nantinya akan datang. Tapi justru kekalahan demi kekalahan dia alami Wak. Sampai saat ini, bahkan di jam kerja istirahat, orang ini, orang yang aku ceritakan Wak, seringkali duduk bareng bersamaku. Aku lihat melirik, aku lihat dia main HP sambil bermain judol. Aku mau ngasih tahu gimana lagi, orang sudah susah dikasih tahu, mindsetnya sudah seperti itu, pemikirannya sudah seperti itu. Ya sudah, biarkan sajalah. Mau gimana lagi? Dia ini masih memiliki ego dalam dirinya sendiri untuk, ya mungkin saja aku kali ini dikasih menang. Siapa tahu akan ada kemenangan yang datang kepadaku. Itu dia masih terus menerus mengejar kemenangan-kemenangan yang katanya mungkin, siapa tahu akan datang kepadaku. Itu Wak. Jadi kesimpulannya di sini, Bang coba hadirin narasumber. Bang coba dong, jangan cerita sendiri kayak gitu seperti dongeng. Itu seperti cerita-cerita ngarang lah. Nggak percaya lah. Aku di sini sudah berusaha Wak, berusaha untuk mengajak temanku lah. Nggak semua orang. Bahkan aku coba telepon, calling, chatting WhatsApp. Di sana orangnya malah ngomong, ya udah nggak apa-apa, ceritain aja, ceritain sendiri, ceritain aja, ceritain lah, nggak apa-apa ceritain. Aku nggak mau cerita, aku malu. Itu Wak. Para pemain judi online, nggak semua orang yang bermain judol dia bersedia untuk menceritakan pengalamannya. Di mana menceritakan pengalamannya ini bisa diambil untuk teman-teman semua yang belum kecanduan judi online. Bisa diambil, bisa dibuat pembelajarannya, dan bisa menjadi edukasi-edukasi yang baik sebagai contoh untuk orang-orang yang belum kecanduan judi online, orang-orang yang belum pernah masuk, dan orang-orang yang sudah kecanduan, sudah masuk terlalu dalam. Ini loh, ini sudah ada contohnya loh. Ini loh, orang ini menceritakan. Tapi orang-orang temanku, orang-orang sekitarku, nggak ada. Hampir hanya mungkin 1-2 orang dari 100 orang yang kecanduan yang mau bercerita Wak. Begitu Wak. Itulah alasanku menceritakan. Ya aku cerita-cerita sendiri Wak, karena orang-orangnya, para pemain-pemainnya ini nggak mau bercerita Wak. Itu Wak. Terima kasih ini Wak. Semoga bisa menjadi, oh jadi begitu ya Bang. Ya udah nggak apa-apa. Itu Wak. Terima kasih Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.